Halo teman-teman, selamat datang di channel Adim Pangestu. Di video kali ini, aku ajak kalian ikut perjalanan mendaki salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Slamet, yang punya ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Perjalanan ini penuh tantangan, tapi juga penuh keindahan dan momen tak terlupakan. Yuk kita mulai! Kami berangkat dari Cawang menuju base camp Guci Permadi yang ada di Tegal. Perjalanan ditempuh dengan bus sekitar 6-7 jam lamanya. Sekarang kami lagi mampir sebentar di rest area buat istirahat, nyari cemilan dan ngisi tenaga sebelum lanjut jalan lagi. Setelah perjalanan panjang dengan mobil Elf, akhirnya kami tiba di base camp Guci Permadi pada pukul 4:18 pagi. Sekarang jam 4:18, kita udah di base camp Guci Permadi Slamet ya. Sekarang jam 4:18 ya, udah sampai. Keadaan sangat dingin, suhunya mungkin sekitar 15-14 derajat Celcius. Kondisi parkiran cukup ramai ya. Mobil plat B, motor di Gapura. Ya, kemudian kita istirahat dulu sampai jam 7 jam 8 baru kita mulai ke atas puncak. Demikian. Sudah sampai di pos Simaksi Slamet via Guci Permadi. Ini lokasinya, harus daftar ya, semua surat sehat harus ada ya, wajib harus dicek kondisi tubuh, nggak boleh yang sakit. Kalau nggak sakit jangan naik ya. Demikian kondisi Simaksi Slamet via Guci Permadi seperti ini. Oke, selamat pagi semua. Sekarang kita berada di homestay Bapak Rohi. Sebelum memulai pendakian kita istirahat di sini, mandi, sarapan segala macam, persiapan ke atas. Sekarang jam 7:02 menit. Ya, sekarang kita bersama Mas Fahri, Afat, Bunda Cherry, dan ini tour leader kita Kak Habib. Baiklah, seperti biasa tim kita ya, dan mamanya Afat ya, persiapan menuju Slamet via Guci Permadi. Ini tas-tasnya sudah siap. Carrier-nya sudah disiapkan untuk ke atas, dan areanya sangat nyaman, ada karpetnya hangat seperti ini. Karpetnya buat homestay. Nah, ini juga ada disiapin untuk makan siang udah disiapin dari tour leader kita, OT Open Trip ya. Kita sekarang open trip, infonya semalam 10.000 satu orang. Tapi belum mau makan, mungkin kalau makan bisa dinego, untuk lauknya apa bisa dibicarakan ya. Mungkin itu yang bisa dijelaskan di homestay sebelum kita berangkat naik ke Slamet via Guci Permadi.
gitu, Pak. Nah, udah foto. Anak kembar. Oke guys, sekarang kita ada di pos 1 untuk menuju puncak ya, jalur puncak lewat sini ke Puncak Slamet lewat Guci Permadi. Ada musola, ada warung-warung di sini. Ya. Bagus, ada buat istirahat juga di sini ada. Jadi kita istirahat dulu sebentar, habis naik ojek yang sangat dramatis membuat jantung bisa copot. Tapi alhamdulillah selamat sampai pos 1 ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan menuju ke puncak pos 2. Oke. Ya. Ayo, masuk. Selamat. Yes. Setelah cukup istirahat dan matahari mulai naik, kami mulai pendakian dari pos 1 jalur Guci Permadi. Langkah demi langkah kami napaki jalur tanah yang masih cukup landai, dikelilingi pepohonan yang lebat dan udara pagi yang sejuk. Suasana hening, hanya terdengar suara burung, alam, dan daun yang bergesekan pelan tertiup angin. Tenaga masih penuh, semangat masih tinggi, dan kami fokus menjaga ritme sambil menikmati pemandangan sekitar. Target pertama kami adalah tiba di pos 2. Ya, sekarang kita ada di pos 2. Pos 2 Himpakan. Alhamdulillah rame pada ngecamp semalam, katanya pada kehujanan. Tinggal 2 orang lagi yang belum nyampe, Padu sama Bang Habib. Jalannya sebenarnya andai-andai aja, cuman konsisten nanjak, mantep lah pokoknya. Setelah istirahat sebentar di pos 2, kami melanjutkan perjalanan ke titik berikutnya. Trek mulai terasa sedikit lebih menanjak dan jalur semakin sempit. Vegetasi juga makin rapat dan membuat suasana terasa lebih teduh. Kami mulai mengatur ritme jalan dan sesekali berhenti untuk ambil nafas sambil menikmati suara alam yang masih setia menemani. Semakin naik, jalur makin menantang. Tapi justru di situ serunya pendakian ini. Ini jalan apa, guys? Keren banget. Ini melihat puncak kesuksesan. Gak mungkin didaki ya, guys ya. Kita udah OTW ke pos 3, guys. OTW ke pos 3. Baru 25 menitan guys jalan. Gimana, Bu? Masih kira-kira setengah jam lebih. Iya, Ke pos 3. syahdu banget guys hutannya. Setelah melanjutkan perjalanan dari pos 2, kami akhirnya tiba di pos 3. Jalur tadi cukup menguras tenaga, tapi perlahan mulai terlihat pemandangan yang lebih terbuka. Kami berhenti sebentar di sini untuk beristirahat sebelum lanjut ke pos berikutnya. Pos 3 guys. Lapar kita. Laparan dia. Pat, aduh. Pat, enak banget, Pat. Mantep dah. Makan di atas gunung. Sekarang di mana ya? Sekarang kita sudah ada di pos 3. Pos 3 itu Selo Petak
dengan ketinggiannya 2295 mdpl. Jadi sekitar 1.200 lagi sampai puncak, masih panjang perjalanan. Ini kondisi pos 3 ya, ada yang ngecamp di pos 3. Kita ada 10 tenda. Mungkin karena infonya semalam ada badai, mungkin nggak nyampe pos 4. Dia ngecamp di pos 3 untuk bikin tenda. Summitnya mungkin dari pos 3 juga. Sekarang dari pos 2 jam 12. Sekarang pos 3 jam 13.15 ya. 1 jam 15 menit. Sesuai perkiraan itu 1 Sesuai jam. yang di peta juga. Setelah yang di peta juga 1 jaman. Ya kita 1 jam 15 menit ya. Oke lah kalau gitu. Maksudnya sesuai waktu yang ditentukan. Next kita ke pos 4. Oke. Guys, kita duluan karena kita slowly jalannya. Jadi kemungkinan besar pada ya nyusul lah ya, pasti. Ini menuju pos 4 guys, area camp. Ya. Sejauh ini cukup landai, tapi ya landai-landai gunung pasti tetap capek guys. Gitu. Semangat guys. Dari pos 3 kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4 yang juga menjadi tempat kami akan mendirikan camp. Jalur mulai terasa lebih terjal dengan tanjakan-tanjakan yang cukup panjang. Ditambah akar dan bebatuan yang bikin langkah harus lebih hati-hati. Meski capek mulai terasa, semangat tetap dijaga karena tahu area camp sudah semakin dekat. Perlahan vegetasi mulai berubah, udara semakin dingin dan kami pun akhirnya sampai di pos 4 untuk bermalam. Oke guys, sekarang kita lagi di dalam tenda. Habis melaksanakan makan malam ya. Tadi lupa di shoot, cuman diceritakan aja. Lauknya pakai ayam opor sama bakwan goreng. Karena di gunung bawaannya enak aja. Ibu sampai nambah tadi. Sampai nambah karena lapar 3 piring semua dihabisin sama ibu. Sama tulang-tulang ikan juga. Tulang ayam sikat habis 4 piring. Nah sekarang ya, kita menunggu waktu untuk summit di jam 3. Jam 2 bangun, jam 3 start ya. Kita ngeteh dulu, nyalain kopi biar perut nggak mules. Kita ngeteh aja dan juga teh tawar tanpa gula. Oke, kita istirahat dulu sambil menunggu waktunya Istirahat. summit. Jam 2 bangun, jam 3 on go ke atas, kita strike. Oke, dan juga mudah-mudahan cuaca aman ya, nggak ada hujan, nggak ada badai ya. Biar bisa sampai puncak dengan selamat. Oke, kita istirahat dulu. Jadi tenda kita itu lokasinya lumayan paling atas dan banyak sekali tenda-tenda ya guys, sampai ke bawah sana. Itu ada shelternya juga, ada musola juga guys. Ini udah jam 23. Hujan guys.
Selamat pagi semua. Sekarang jam 3, persiapan summit menuju puncak. Selamat dapat breakfastnya roti bakar dari OT sama teh manis anget ya. Semoga buat energi menuju ke puncak, bisa ke atas sampai tujuan dengan selamat tanpa halangan. Tadi sempat hujan juga ya. Hujan baru berhenti percis jam 3. Hujan reda jam 3, baru berhenti dari jam 9 hujan. Ya, jam 3 ini baru berhenti pas kita mau summit. Alhamdulillah mudah cuaca cerah sampai kita summit dan turun lagi ke bawah. Oke? Ya. Selamat sarapan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju puncak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah, diperlancar, dan turun dengan keadaan selamat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di berdoa sebelah kiri. Yuk kita bikin yel-yel. Selamat bisa ya. Ya, selamat bisa. Oke. Saya bilang selamat, kalian bilang bisa. Selamat Bisa. Sini depan ya. Ini kali apa ya? Kali mati kali ya. Kali mati. Bekas sungai tapi nggak ada airnya. Kalau hujan Selamat guys. Pukul 3 pagi kami mulai summit attack. Trek mulai terbuka dan berbatu, tanda puncak sudah semakin dekat. jam 5.17 sampai aman udah siang. Melewati base camp Uci ya. Sampai atas udah nggak di cover asuransi sama base camp. Jadi hati-hati. Oke. Masih sekitar jam 5.20 dari bagas vegetasi menuju pos 5. Kondisi seperti ini guys, langsung trek full kabut dan tetap waspada karena area ini ke atas ke puncak sudah mendapat asuransi dari Simaksi Basecamp. Hati-hati. Setelah sampai di pos 5 Watu Ireng, kami sempat berpikir puncak sudah dekat. Tapi ternyata perjalanan masih panjang, sekitar 2 jam lagi dengan medan yang cukup menantang. Oke, sekarang kita jam 5.52 sampai di pos 5 Watu Ireng. Watu Ireng ketinggiannya itu 2.980. Jadi kurang lebih masih 500 meter ke arah puncak. Ya, kita lanjut ke arah puncak. Oke. Tak lama setelah meninggalkan pos, kami mulai memasuki jalur webbing, tanjakan terjal dengan batu-batu besar yang harus dilalui menggunakan bantuan tali. Di sini kelelahan mulai terasa lebih nyata. Tangan harus aktif mencengkram, kaki berpijak lebih hati-hati dan fokus benar-benar diuji. Satu persatu kami menaklukkan jalur ini, saling menyemangati sambil tetap menjaga ritme. Meskipun berat, tapi langkah membawa kami makin dekat dengan puncak Gunung Slamet. Webbing menuju puncak Slamet. Semoga berhasil, selamat sampai tujuan. Amin. Puncak. Langkah demi langkah semakin berat. Jalur berbatu dan angin dingin terus menguji tenaga.
Di jalur webbing, tangan menggenggam tali erat, kaki menampaki batu curam dengan penuh hati-hati. Rasa lelah semakin terasa, tapi semangat untuk mencapai puncak jauh lebih besar. Kami terus bergerak bersama, saling menjaga, saling menyemangati. Setiap nafas adalah perjuangan, setiap langkah adalah kemenangan kecil. Inilah perjalanan panjang untuk meraih atap negeri Jawa Tengah. Gunung Slamet 3.428 meter di atas permukaan laut. Sesampainya di puncak Gunung Slamet, rasa lega bercampur haru menyelimuti hati kami. Udara dingin yang menusuk hingga ke tulang dan angin kencang membuat kami tidak bisa berlama-lama di titik tertinggi ini. Namun meski singkat, momen berdiri di atap Jawa Tengah sudah cukup untuk menjadi kenangan yang tak terlupakan. Pendakian ini bukan hanya tentang menaklukkan jalur yang berat atau meraih puncak yang tinggi. Lebih dari itu, perjalanan ini kami dedikasikan untuk ayah kami tercinta, seorang pendaki sejati yang sudah mencintai gunung sejak masih duduk di bangku sekolah. Hingga kini, di usianya yang hampir menginjak 50 tahun, semangat itu tetap menyala. Kali ini terasa begitu spesial karena pendakian Gunung Slamet ini bertepatan dengan ulang tahun ayah. Sebuah perjalanan sederhana tapi penuh makna, sebagai bentuk hadiah doa dan rasa terima kasih kami atas semua yang telah beliau berikan. Semoga ayah selalu menjaga kesehatan ayah, melimpahkan berkah di setiap langkah, dan memberikan umur yang panjang, terus menikmati hobi mendaki yang beliau cintai. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton perjalanan ini. Semoga cerita kami bisa memberi inspirasi, bukan hanya tentang mendaki gunung, tetapi juga tentang rasa hormat dan cinta kepada orang tua. Sampai jumpa di pertuangan berikutnya, hanya di channel Adim Pangestu.